是疯了才会认，有深刻的在爱着，三餐有你在才算。后我只想要一个越陷越深。Saat itu Swan sudah bersiap menuju ruang operasi. Haoyu dan Kisil selalu berada di sisi Swan. Kisil juga terus memberikan semangat pada anaknya itu. Ternyata Swan adalah gadis yang hebat dan pemberani. Ia tidak takut sama sekali, bahkan ia malah menenangkan ibunya untuk tidak terlalu khawatir. Pada saat Swan akan masuk ke dalam ruangan operasi, ia menarik tangan Haoyu sembari mengatakan bahwa Haoyu harus menunggunya. Swan juga memanggil Haoyu dengan panggilan ayah. Hal itu sempat membuat Haoyu terkejut, namun akhirnya Haoyu juga memberikan semangat untuk Swan. Papa, ni和妈妈一起. Di luar Kisil terlihat sangat mengkhawatirkan Swan. Saat itu Swan berhasil pulih kembali seperti anak pada umumnya dan mereka sedang melakukan acara sekolah bersama para orang tua murid lainnya. Haoyu sampai tersenyum melihat kebahagiaan yang diberikan Kisil untuk semua anak-anak di sana. Alhasil Swan dan Chen merayu ayahnya untuk berganti pakaian seperti ibu mereka. Setelah itu Haoyu juga bergabung dengan orang tua yang lainnya. Kemudian tiba-tiba Haoyu mendapatkan telepon dari pengacara Wang yang menanyakan hubungannya dengan Kisil. Dan bertanya apakah ia akan melanjutkan rencana awalnya. Setelah berpikir sejenak dan memandangi Kisil, akhirnya Haoyu memutuskan mengakhiri rencana awalnya untuk mendapatkan hak asuh Swan dan mereka terlihat seperti keluarga yang sangat bahagia. 这件事情到此为止吧，帮我保守秘密，谢谢。以后做一些自己想做的。 Di rumah Kisil ingin menanyakan sesuatu pada anak-anaknya. Ternyata Kisil meminta izin pada Swan dan Chen karena ia akan bekerja. Mereka bahkan langsung mengizinkan Kisil bekerja dan sangat mendukungnya untuk menjadi ibu yang hebat. Terlihat sekali jika mereka memang benar-benar bahagia. Di malam hari Kisil mulai mengirimkan banyak surat lamaran pekerjaan dengan harapan ia bisa diterima di salah satu tempat tersebut. Sampai-sampai ia sama sekali tidak menghiraukan Haoyu. Keesokan harinya Kisil mendapatkan panggilan interview dari Departemen Perencanaan Mall Maulin, namun ia menolak kesempatan itu. Alhasil informasi itu langsung disampaikan sekretaris Haoyu pada Haoyu. Dan ternyata Kisil lebih memilih untuk bekerja di toko perhiasan Fanny yang ada di Mall Maulin. Setelah itu Haoyu langsung memanggil Kisil untuk berbicara padanya. Awalnya Haoyu melarang Kisil untuk mengambil pekerjaan itu karena Kisil tidak cocok di bidang penjualan. Kisil pun terlihat tidak terima karena Haoyu ikut campur urusannya. Kisil pun mengatakan bahwa sekarang Swan sudah sembuh dan ia ingin memulai karir lagi. Kisil pun memelas agar Haoyu mau mendukungnya. Kemudian saat Kisil duduk seorang diri, ia dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang pernah menemukan Chen saat Chen menghilang. Pria tersebut bernama Qin. Ia sangat memuji karya yang dibuat oleh Kisil. Bahkan ia juga mendukung bakat Kisil tersebut, namun gerak-gerik pria yang baru dikenal Kisil tersebut sangatlah mencurigakan. Bye-bye. Keesokan harinya Kisil bangun lebih awal dan langsung bersiap bekerja. Kisil juga tampil cantik dan terlihat sangat bahagia. Saat itu Haoyu ingin mengantarkannya, namun Kisil malah lebih memilih menaiki bus. Di perusahaan Tong menemui Haoyu di ruangannya dan ternyata toko perhiasan Fanny adalah milik Tong. Ia sangat tidak setuju saat mengetahui jika Kisil bekerja di toko miliknya. Bahkan ia juga mengatakan bahwa Haoyu memiliki selera yang buruk pada wanita. Haoyu pun langsung melihat foto Kisil dan menyalahkan pernyataan Tong. Saat itu toko perhiasan Fanny sedang kedatangan seorang klien yang sangat penting. Para karyawan melayaninya dengan baik dan cukup hormat. Ternyata ia adalah klien yang sangat tangguh dari toko tersebut dan berasal dari keluarga kaya raya. Ia datang untuk membeli perhiasan yang cocok dengan gaun pengantinnya karena ia akan segera menikah. Beberapa perhiasan disodorkan para karyawan tapi tidak ada yang cocok dengan seleranya. Akhirnya Kisil merekomendasikan perhiasan kalung bunga jagung karena sesuai dengan kulit wanita tersebut yang putih, tapi wanita tersebut malah menyukai perhiasan bros yang dipakai oleh Kisil. Ia pun tertarik dan ingin membelinya, tentu saja Kisil menolaknya tapi wanita tersebut tampak sedikit memaksa. Kemudian Tong juga ada di sana. Ia tampak berbicara dengan sang pelanggan. Kisil pun terkejut saat melihat Tong di toko tersebut.
Kisil pun baru menyadari ternyata Tong adalah pemilik dari toko perhiasan Fanny tempat ia bekerja. Ternyata Kisil berhasil membuat pelanggan tersebut puas dengan pelayanannya. Kisil merekomendasikan berlian mentah dan pelanggan tersebut membelinya, tapi Tong terlihat tidak suka dan ia dengan sombongnya mengatakan bahwa ia akan memecat Kisil jika sampai ia melakukan kesalahan di masa percobaannya. Kemudian Hao Yu mendapatkan notis pesan dari Kisil. Ia mengajak Hao Yu untuk bertemu, lalu mereka pun bertemu. Ternyata Kisil baru mengerti mengapa Hao Yu tidak mengizinkannya bekerja di toko perhiasan Fanny tersebut. Saat itu Hao Yu keceplosan saat menyatakan jika Kisil bekerja di mall lain maka ia tidak akan bisa melihat Kisil, namun dengan cepat Hao Yu langsung meluruskan maksud ia berkata seperti itu hanya untuk anak-anaknya. Di saat yang bersamaan Qin melihat Kisil yang sedang bersama Hao Yu. Ia langsung berpikir jika mereka adalah pasangan. Di rumah Kisil sedang menemani Xuan dan Chen belajar, namun tiba-tiba Kisil mengatakan jika Tuan Long akan mengadakan pameran dan ia sangat menyukai Tuan Long. Xuan dan Chen yang mendengar hal tersebut langsung mengira jika ibunya menyukai pria lain dan mengadukannya pada ayahnya. Alhasil Kisil pun menjelaskan pada Hao Yu hal yang sebenarnya. Setelah itu Hao Yu berusaha untuk mendapatkan tiket pameran Tuan Long. Dan ia langsung mengirimkannya pada Kisil. Ia juga sangat menanti balasan dari Kisil. Tiba-tiba Kisil masuk dan berterima kasih pada Hao Yu dengan wajah yang sangat gembira. Kisil juga memberi potongan buah untuk Hao Yu, namun Hao Yu menginginkan Kisil menyuapinya buah tersebut. Di sisi lain Qin sedang meluapkan amarahnya di ring tinju. Ternyata ia tidak rela jika Hao Yu memiliki hubungan dengan Kisil. Tak hanya itu, ia juga mengingat saat Hao Yu sedang bersama wanita lain di masa lalu. Keesokan harinya Kisil pergi ke pameran Tuan Long. Ia pun sangat mengagumi karya Tuan Long. Tak disangka di sana Kisil bertemu dengan Qin dan ternyata Qin adalah teman lama Tuan Long. Alhasil Qin membantu Kisil untuk bertemu dan berfoto bersama Tuan Long. Kemudian setelah pameran selesai Hao Yu menjemput Kisil. Saat itu Hao Yu melihat Kisil yang sedang bersama seorang pria. Saat di perjalanan Hao Yu kepo siapa sebenarnya laki-laki itu. Tak hanya itu, Kisil juga terlihat sangat bahagia karena berhasil bertemu dengan Tuan Long dan semua itu berkat bantuan Qin. Mendengar hal tersebut membuat Hao Yu terbakar api cemburu, namun ia gengsi untuk memperlihatkannya. Sesampainya di rumah Hao Yu masih terlihat sangat geram. Bahkan ia kesal melihat Kisil yang sedang asyik membalas pesan. Di tengah malam Hao Yu yang baru saja keluar dari kamar mandi tidak sadar jika ia tidur di ranjang dan memeluk Kisil. Alhasil mereka pun sama-sama terbangun dan saling menatap. Kisil tetap tidak ingin tidur bersama Hao Yu. Alhasil Hao Yu kembali pindah ke sofa. Ia juga sampai mencari tahu cara mengenali istri dengan baik. Saat itu Kisil sedang bersama Jun, sahabat Hao Yu. Ia bercerita bahwa ia mendengar seluruh percakapannya dengan Hao Yu saat acara pernikahan mereka. Kisil mengatakan bahwa Hao Yu tidak memiliki perasaan yang nyata pada dirinya. Saat itu Kisil kembali dibuat bingung oleh sikap Hao Yu sebab ternyata sahabat Hao Yu sudah menjelaskan jika Kisil hanya salah paham saat mendengar apa yang Hao Yu katakan selepas acara pernikahan mereka, karena sebenarnya Hao Yu sudah ingin bersikap baik pada Kisil. Bahkan ia juga telah menyesal sudah berkata yang tidak baik pada Kisil. Alhasil Kisil kembali mengingat bagaimana Hao Yu sudah memperlakukan dan memberikan perhatian pada dirinya selama beberapa waktu ini. Di perusahaan Hao Yu terus belajar untuk membuat hubungan rumah tangganya berjalan dengan baik. Tak hanya itu, Hao Yu juga diberikan sebuah informasi yang membuatnya kegeran sebab Kisil selama bekerja terlihat seperti orang gelisah dan memikirkan sesuatu. Alhasil sekretaris Hao Yu menebak jika itu adalah cinta tak berbalas. Dan ia menyimpulkan bahwa Kisil pasti sedang memikirkan Hao Yu. Di sisi lain Kisil benar-benar terlihat sangat tidak bersemangat. Tak berselang lama ada seseorang yang mencari Kisil. Ternyata orang tersebut adalah Qin. Ia sedang ingin membeli perhiasan yang sangat mahal. Tak disangka Hao Yu tiba-tiba juga ada di sana.
Kisil pun sedikit terkejut dan Hao Yu terlihat saling mengobrol dengan Qin. Tampaknya mereka sudah saling kenal satu sama lain. Saat itu Hao Yu memperlihatkan keromantisan hubungan mereka berdua di hadapan Qin dan mengajak istrinya itu untuk makan siang padahal Kisil masih dalam jam kerja dan sedang melayani Qin. Qin pun terlihat sangat tidak menyukai apa yang dilakukan Hao Yu tersebut. Ia pun langsung meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuknya. Kemudian Hao Yu membawa Kisil untuk makan siang bersama dan ia sangat kepo bagaimana Kisil bisa mengenal Qin. Setelah Kisil menjelaskannya, Hao Yu malah terlihat sangat cemburu. Kemudian Hao Yu berencana datang ke toko Fanny besok untuk membeli hadiah ulang tahun tapi Kisil melarangnya karena itu sama saja Hao Yu membantunya untuk mendapatkan komisi dan itu adalah pemborosan. Hao Yu pun terlihat sangat kecewa sampai akhirnya ia meninggalkan Kisil seorang diri dan meminta Kisil membayar tagihan makanan mereka. Akhirnya Hao Yu dan Kisil sudah berada di kamar mereka. Namun Kisil dikejutkan dengan sofa yang sudah diganti alhasil mereka harus tidur di ranjang yang sama tetapi Kisil tidak kehabisan akal, ia pun membuat pembatas antara mereka berdua. Hao Yu terlihat sangat tidak menyukai hal tersebut namun ia terpaksa menerimanya. Saat itu tiba-tiba Hao Yu melarang Kisil untuk terus bekerja di toko Fanny. Dan ketika Kisil menanyakan alasannya Hao Yu langsung tidak bisa menjawab. Kisil pun berpikir jika sebenarnya Hao Yu cemburu pada Qin. Kisil pun sangat menyukai hal itu tetapi ia berusaha untuk tetap menyembunyikannya. Beberapa hari berjalan Kisil tetap bekerja seperti biasa dan selalu ceria melayani pelanggan. Grafik penjualan di toko tersebut pun sangat meningkat drastis. Keesokan harinya Hao Yu menghampiri Kisil untuk mengajaknya pulang bersama namun Kisil harus lembur bekerja dan ia meminta Hao Yu agar pulang lebih awal dan menjaga anak-anaknya. Sesampainya di rumah Hao Yu terus termenung di saat Xuan dan Chen sedang asyik bermain. Mereka berdua terlihat sangat membuat Hao Yu frustasi ditambah dengan kekhawatirannya pada Kisil. Sampai akhirnya Hao Yu pun menelpon Kisil dan menanyakan kapan Kisil akan pulang ke rumah. Ia pun beralasan jika Xuan tidak bisa tidur karena ketakutan alhasil Kisil pun langsung bergegas pulang ke rumah dan ia mendapati Xuan yang sudah tertidur lelap. Akhirnya Kisil pun bersiap untuk istirahat, tak disangka Hao Yu sudah menyiapkan segelas susu untuknya. Lalu Kisil pun meminum susu itu namun ia tidak meminum susu itu dengan baik sampai akhirnya membuat Hao Yu membersihkan sisa susu di bibir Kisil. Situasi itu sempat membuat mereka saling menatap dan saat Hao Yu akan melakukan sesuatu tetapi lagi-lagi usahanya itu kembali gagal. Keesokan harinya terjadi demo dan kericuhan di Mall Maulin. Mereka meminta gaji mereka segera dibayarkan padahal menurut pengakuan sekretaris Hao Yu hal tersebut sudah dilakukan. Hao Yu yang mengetahui kericuhan tersebut segera menemui para pekerja tersebut dan berusaha menenangkannya. Tak hanya Hao Yu, Kisil juga berusaha membantu suaminya sampai ia terkena lemparan botol minuman. Hao Yu yang melihat Kisil akan kembali terluka langsung segera menolongnya, sampai tangannya lah yang akhirnya terluka. Ternyata semua itu adalah ulah Qin. Ia meminta salah satu pekerja di perusahaan Hao Yu untuk membantunya melakukan itu semua. Kemudian Kisil sedang mengobati luka Hao Yu. Ia merasa sangat kasihan pada Hao Yu sampai tanpa disadari ia terus meneteskan air matanya. Melihat kebaikan Kisil membuat Hao Yu tersentuh dan ia langsung mencium Kisil. Namun situasi itu malah diakhiri dengan kedatangan sekretaris Hao Yu. Ia memberikan informasi jika asisten Wu Direktur Pemasaran tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, alhasil terjadilah kericuhan seperti itu. Mengetahui hal tersebut membuat Hao Yu ingin menyelidiki kejanggalan itu. Saat itu Lin sedang mengajari Kisil bagaimana menggoda suaminya padahal sebenarnya Kisil hanya ingin mengetahui bagaimana perasaan Hao Yu yang sebenarnya.
干嘛？是想确认一下他对我的感情真账吗？ Kemudian Kisil sedang berada di kamarnya. Ia sudah mencoba melakukan apa yang sudah ia pelajari. Kisil sengaja meminum alkohol agar ia menjadi mabuk dan berpakaian sangat seksi. Haoyu yang melihat Kisil langsung merasa heran dengan apa yang dilakukannya. Kisil juga membayangkan tubuh seksi Haoyu. Benar saja ia langsung menggoda Haoyu. Dalam keadaan mabuk ia menatap Haoyu sembari mengatakan bahwa ia mencintai Haoyu. Kisil juga menanyakan apakah Haoyu juga mencintainya. Dan Haoyu juga sudah bersedia mencintainya. 喜欢。 Keesokan harinya Kisil terbangun mendengar suara anak-anaknya. Ia juga mengingat apa yang sudah dikatakannya semalam ditambah dengan pakaian yang ia kenakan membuat Kisil terkejut dan merasa sangat malu. Di malam hari Kisil sampai berpikir siapakah ibu kandung Chen, namun ia harus fokus dulu menyelesaikan kejadian yang terjadi semalam pada Haoyu, tetapi pada saat Haoyu sudah berada di sampingnya Kisil terlihat sangat canggung. Dan otomatis mengatakan jika ia tidak mengingat kejadian semalam yang sudah terjadi karena ia mabuk, namun ia berusaha mencari tahu kejadiannya dari Haoyu. Kisil juga menanyakan apa alasan Haoyu menikahinya, tetapi lagi-lagi Haoyu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut yang akhirnya membuat Kisil merasa sangat sedih. 我这是真的只是一个好妈妈。 Keesokan harinya Kisil kembali termenung saat ia sedang bekerja, namun ia dikejutkan dengan kehadiran men-men pelanggan spesial di toko tersebut. Kali ini men-men meminta agar Kisil membuat cincin berlian untuknya sesuai dengan saran yang ia berikan pada men-men, namun tiba-tiba Tong juga ada di sana dan ia langsung meremehkan kemampuan Kisil. Di saat yang bersamaan Qin juga ada di sana. Ia pun memperkenalkan diri jika sekarang ia adalah direktur pemasaran di Mall Maolin dan akan melakukan pengecekan rutin pada semua operasi bisnis toko, tapi Tong terlihat tidak begitu suka dengan kehadiran Qin di sana. Dan tak disangka Qin bersedia membantu Kisil membuat dan memodifikasi cincin berlian karena ia yakin dengan kemampuan Kisil. Lalu dengan tegas Kisil pun mengatakan bahwa ia bersedia membuat cincin tersebut. Jika ia berhasil menyelesaikan tepat waktu maka ia akan menjadi karyawan tetap di toko perhiasan Fanny tersebut. Kemudian Kisil langsung memulai membuat cincin tersebut dan tentunya dengan bantuan Qin. Haoyu yang mengetahui dan melihat kebersamaan mereka berdua menjadi sangat cemburu. Setelah usaha yang cukup besar akhirnya Kisil berhasil menyelesaikannya tepat waktu. Tak hanya itu, men-men juga sangat puas dengan hasil karya Kisil dan ia sangat menyukainya. Alhasil Kisil sudah sah menjadi karyawan di toko perhiasan Fanny dan membuat Tong tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di sisi lain Haoyu sudah menunggu Kisil untuk pulang bersama. Ia juga mendapat informasi bagus jika Kisil berhasil menyelesaikan cincin tersebut. Di saat yang bersamaan Qin melihat Haoyu yang sedang menunggu Kisil, alhasil ia langsung kembali untuk menghampiri Kisil. Kisil juga terlihat bahagia karena sudah resmi jadi karyawan tetap dan mendapatkan komisi yang besar. Ia sangat berterima kasih atas semua dorongan dan bantuan dari Qin. Saat itu Haoyu sudah sangat lama menunggu Kisil. Ternyata Kisil malah makan malam bersama dengan Qin padahal Haoyu sudah menunggu Kisil hampir setengah hari. Tak menunggu waktu lama Haoyu langsung tancap gas menjemput Kisil. Ia terlihat sangat kesal dengan tingkah Qin yang berani mengajak istrinya makan bersama. Sesampainya di rumah terjadi perdebatan antara Kisil dan Haoyu. Saat itu Haoyu terus menunjukkan jika ia sangat cemburu ketika Kisil bersama pria lain, namun saat Kisil mempertanyakan hal itu Haoyu malah tidak mau mengakuinya sama sekali. Sampai akhirnya Kisil berpikir bahwa tidak ada yang bisa menggantikan posisi Ibu Chen di hati Haoyu. Lagi-lagi Haoyu tidak bisa menanggapi pernyataan itu, bahkan ia juga tidak bisa menjawab pertanyaan Kisil perihal apakah Kisil ada di dalam hatinya. Akhirnya malam itu Haoyu memilih pergi ke rumah sahabatnya. Ia berkeluh kesah pada sahabatnya itu. Sahabatnya mengatakan bahwa ada yang salah pada pernikahan Haoyu di awal. Haoyu menikahi Kisil hanya demi Chen.
Haoyu pun mengakui kesalahannya, tapi akhir-akhir ini ia sadar dan semakin peduli dengan pernikahannya, dan itu artinya Haoyu mulai jatuh cinta sama Kisil timpal sahabatnya itu lagi. Sedangkan Kisil ia terus termenung sembari memandangi tempat tidur Haoyu. Keesokan harinya Haoyu pun pulang ke rumah, namun ia mendapati Kisil yang sudah tidak ada di rumah, bahkan Kisil juga membawa beberapa pakaiannya. Mendengar hal tersebut membuat Haoyu langsung berusaha menghubunginya. Di sisi lain ternyata Kisil ingin mendaki gunung, namun ia tidak tahu jalannya. Ia pun bertemu dengan seorang pria yang bersedia untuk menunjukkan jalan. Di perjalanan Kisil dan pria tersebut terlihat saling mengobrol satu sama lain, namun tiba-tiba saja pria yang baru dikenalnya itu berniat melecehkan Kisil. Beruntung Haoyu datang tepat waktu untuk menolong Kisil. Akhirnya Haoyulah yang menemani Kisil mendaki gunung walaupun ia terlihat sangat ngos-ngosan. Lalu mereka pun beristirahat sembari Kisil yang memandangi jembatan transmisi suara yang sangat cantik dan mengingat kenangan bersama kakaknya dulu. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sampai di jembatan yang dituju oleh Kisil, Haoyu tampak agak sedikit ketakutan, tapi ia tetap memberanikan diri menyusul Kisil yang terlihat santai berjalan di atas jembatan yang berada di atas lembah yang sangat tinggi tersebut. Kemudian Kisil memberitahu kakak perempuannya jika ia dan Suan hidup dengan nyaman, bahkan Suan juga sudah menjalani operasi dan hidup seperti anak-anak normal lainnya. Tak hanya itu, akhirnya Haoyu sudah bisa mengakui bahwa ia mencintai Kisil dan takut kehilangan dirinya. Kisil yang mendengar hal tersebut langsung sangat terharu dan mereka pun berciuman sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai. Kemudian Kisil dan Haoyu menginap di perkemahan sederhana yang ada di pegunungan tersebut. Saat itu Haoyu masih memiliki energi yang tersisa dan mengaku tidak lelah. Ia juga memijat Kisil agar kembali bugar, alhasil mereka berdua pun menghabiskan malam itu dengan penuh cinta. Tetapi lagi-lagi ada sesuatu yang membuat mereka harus berhenti melakukannya, sebab hujan yang sangat deras yang mengakibatkan banjir di penginapan tersebut. Keesokan harinya mereka berkunjung ke rumah orang tua Kisil, namun pakaian mereka sangatlah kotor. Kedua orang tuanya pun heran dan menyuruh mereka untuk mandi dan berganti pakaian. Saat itu Haoyu sudah mulai berani menggoda Kisil. Kemudian Kisil sedang membantu mengeringkan rambut Haoyu, lagi-lagi Haoyu tidak tahan melihat Kisil yang terus saja tersenyum kepadanya. Saat mereka akan melakukannya, lagi-lagi para tetangga orang tua Kisil menggagalkan semua itu, padahal Haoyu sudah tidak tahan lagi. Mereka malah membuat Haoyu kehilangan jati dirinya dan meminta Haoyu untuk mencincang cabai, bahkan juga mencincang bawang putih. Beruntung Kisil membantu Haoyu terlepas dari pekerjaan yang sangat menyiksa itu. Tak berhenti di sana, ayah Kisil malah mengerjai Haoyu dengan memintanya mencoba cabai giling yang sangat pedas itu. Kisil yang mengetahui suaminya dikerjain sedikit agak merasa kesal, namun Haoyu juga malah menjahili Kisil dengan menciumnya agar Kisil juga merasa kepedasan. Alhasil mereka pun berusaha mencari air untuk menghilangkan rasa pedas itu, tetapi akhirnya mereka malah asyik bermain air. Di rumah orang tua Kisil, Haoyu sudah bersikap sangat manis pada Kisil sampai membuat Kisil masih tidak percaya akan semua itu. Haoyu pun meyakinkan dirinya dengan meraih tangan Kisil untuk menyentuh wajahnya. Lalu Haoyu pun mengatakan jika ia sangat bahagia. Tak hanya itu, Haoyu juga akan melanjutkan malam mereka dengan penuh cinta, namun Kisil masih sangat canggung sampai ia meminta Haoyu untuk tidur di kamar yang terpisah, tetapi saat Haoyu menurutinya ia malah terlihat sangat tidak rela. Alhasil Haoyu mengunci pintu dan membuat malam itu menjadi malam yang sangat bergairah penuh dengan cinta. Setelah itu mereka pun tertidur, namun Haoyu bermimpi buruk jika orang tuanya meninggalkan ia seorang diri, tetapi Kisil ada di mimpinya tersebut. Ia meyakinkan Haoyu jika Kisilah yang akan memberikan cinta yang hilang dari orang tuanya itu kepada Haoyu. Saat Haoyu terbangun, ia langsung memeluk Kisil yang sedang tertidur di sampingnya. Keesokan harinya Kisil dan Haoyu sedang sarapan bersama orang tua Kisil. Mereka memang terlihat seperti pengantin baru yang malu-malu kucing.
Setelah itu Haoyu diberikan hadiah seekor bebek dari tetangga orang tua Kisil. Alih-alih bisa menangkapnya, Haoyu malah ketakutan berlari bersembunyi di belakang Kisil saat bebek itu mengejarnya. Kemudian Kisil dan Haoyu pun sudah bersiap untuk pulang ke rumah. Orang tua Kisil begitu banyak memberikan mereka oleh-oleh. Saat mereka berada di mobil, ternyata bebek itu juga ikut bersama mereka. Kisil juga memberitahu bebek itu jika di rumah mereka nanti ada anak-anak yang sangat imut yang pasti menyukai bebek putih lucu itu. Saat di perjalanan, Kisil memberi hadiah cincin pernikahan yang diberikan orang tuanya untuk Haoyu. Hal itu membuat Haoyu sampai menghentikan mobilnya. Kisil pun memakaikan cincin tersebut di jemari Haoyu. Ia terlihat sangat senang dan bahagia, namun Kisil melupakan cincin pernikahannya karena ia tidak memakainya. Haoyu pun langsung meminta agar Kisil tidak lagi meninggalkan cincin tersebut, alhasil Kisil lebih memilih memakai cincin pernikahan orang tuanya yang sama seperti milik Haoyu. Sesampainya di rumah, Haoyu dan Kisil langsung disambut oleh anak-anak mereka. Ternyata Suan dan Chen sangat merindukan mereka berdua. Tak hanya itu, Chen juga langsung curhat pada ibunya jika selama beberapa hari ini ia bersusah payah menjadi kakak yang baik untuk Suan. Tak berselang lama kakek Haoyu juga menyambut mereka. Keesokan harinya Haoyu dan Kisil kembali makan di tempat pertama kali mereka berkencan, namun kali ini suasananya sedikit berbeda sebab mereka sudah menjadi pasangan yang sah dan saling mencintai. Satu itu Haoyu malah terlihat sangat jahil pada Kisil. Setelah itu mereka pun kembali ke perusahaan Haoyu. Di ruang kerjanya lagi-lagi Haoyu dan Kisil akan bermesraan, namun sayang kemesraan itu terhenti karena sahabat Haoyu yang juga ada di ruangan itu. Kemudian Haoyu mengadakan rapat bersama Qin dan rekan kerja lainnya, namun ia dibuat marah dan tidak setuju karena keputusan Qin yang akan memperkerjakan Jin di perusahaannya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengannya. Entah kenapa kehadiran Jin membuat Haoyu terlihat sangat tidak menyukainya. Di rumah, Kisil sedang memasak untuk Haoyu yang baru saja pulang bekerja. Saat itu Kisil langsung menyambut suaminya dengan baik, namun hari itu mood Haoyu sedang tidak baik, ditambah lagi dengan siaran TV yang menayangkan permainan biliar, alhasil Haoyu langsung pergi meninggalkan mereka tanpa mencoba sup buatan Kisil itu sama sekali. Saat itu ternyata Haoyu sedang tidak menginginkan seseorang kembali dalam hidupnya dan merusak kebahagiaannya. Di taman rumah keluarga, Song Kisil sedang duduk seorang diri. Tak lama kemudian Haoyu datang menemani istrinya tersebut sembari mencoba sup buah buatan Kisil dan memuji masakan istrinya yang sangat lezat itu. Tak hanya itu, kali ini Kisillah yang menjahili Haoyu sampai akhirnya Haoyu juga melakukan hal yang sama seperti dirinya. Mereka terlihat sangat bahagia saat itu. Saat itu Kisil baru saja terbangun, lalu ia melihat Haoyu yang masih tertidur lelap. Sambil memandangi suaminya, Kisil pun mencium Haoyu yang akhirnya membuat Haoyu ikut terbangun juga. Dan kemudian mereka pun bersiap-siap bersama. Apa yang mereka lakukan itu sangat terlihat seperti pengantin baru. Setelah itu Kisil dan Haoyu mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah. Tingkah Suan dan Chen memang selalu terlihat ceria dan mengemaskan. Di sekolah ada seorang wanita yang ingin bertemu dengan Chen, namun Chen tidak mengenali wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut adalah Jin. Jin bersikap ramah dan baik pada Chen. Ia juga terlihat sangat mengenali Chen karena beberapa tahun yang lalu hubungan Chen dan Jin memang sangatlah dekat. Chen, 想起来了吗？我现在已经5岁了，不是小孩。 Di toko perhiasan Fanny, Kisil dan rekan kerja yang lain sedang melihat video Jin. Ternyata Jin adalah artis yang sangat terkenal dan meraih banyak prestasi sejak masa mudanya. Tanpa disadari, Tong pun datang dan langsung menegur para pekerjanya yang malah tidak fokus bekerja. Kisil pun jadi sasaran amarah Tong karena ia malah membicarakan Jin. Di sisi lain, Haoyu diminta untuk bertemu dengan Jin karena urusan pekerjaan. Di saat yang bersamaan Tong pun datang menemui Haoyu. Di sana Tong sangat tidak setuju karena Jin yang ditunjuk sebagai juru bicara perusahaan mereka.
Ternyata ada sesuatu di masa lalu antara Haoyu dan Jin, namun saat itu Tong bersikap baik dengan mengingatkan Haoyu bahwa dirinya sudah menikah dengan Kisil. 你的妻子是齐思乐，你首先是一个女人的丈夫。 Setelah itu tanpa disengaja Haoyu dan Jin saling berpapasan, namun Haoyu bersikap seolah mereka tak saling kenal, tetapi Jin sangatlah mengingat Haoyu. 接待一下。好。 Pada scene yang berbeda di rumah, Chen terlihat sangat murung sampai Suan merasa ada yang berbeda dari kakaknya itu. Alhasil kakek buyut langsung ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Chen pun bercerita jika ia merasa telah mengkhianati ibunya sebab ada seorang perempuan yang menemuinya tadi di sekolah, namun ia tidak mengenai wanita tersebut dan langsung mengusirnya pergi. Di perusahaan, Haoyu dan Jin sudah berada di ruangan rapat bersama para sekretarisnya. Saat itu Haoyu benar-benar bersikap layaknya rekan kerja walaupun di masa lalu mereka pernah ada dalam sebuah hubungan. Berbeda dengan Jin, ia terus saja memancing hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu mereka. 我觉得两者应该结合一下，到底是因为什么？失陪了。 Kemudian di toko perhiasan, Fanny Man kembali datang ke toko tersebut dan ternyata desain perhiasan yang dibuat Kisil sangatlah populer di kalangan teman-temannya. Alhasil ia menawarkan Kisil untuk menjadi asisten desainernya. Di saat yang bersamaan Tong juga ada di sana dan mendengar semua percakapan mereka. Alhasil Tong langsung tidak terima jika Kisil mendapatkan pekerjaan lain. Akhirnya di saat itu juga Tong mengatakan jika Kisil sudah menjadi desainer resmi perhiasan Fanny. Sontak saja hal itu membuat Kisil terkejut dan kebingungan. 设计部门那边准备一下藤间办公室给你。 Beberapa waktu kemudian acara peresmian dan penandatanganan kerja sama duta citra perusahaan Haoyu dan Jin pun dilakukan. Banyak sekali penggemar Jin yang turut hadir di sana, maklum saja karena ia adalah artis dan pemain snooker wanita terbaik di dunia dan sangat percaya diri. Tak hanya itu, Kisil juga terlihat sangat mengagumi Jin. Lalu pada saat acara wawancara berlangsung, lagi-lagi Jin menyinggung perihal sebuah cinta dan janji yang pernah ia korbankan demi pencapaian di dunia entertainment, tapi ia tak pernah menyesal akan semua itu dan sekarang ia telah kembali dan akan terus maju untuk mendapatkan kembali apa yang hilang darinya. 听说他为了事业失去了初恋。 Setelah acara selesai, Kisil meminta Haoyu untuk mengambil beberapa foto dirinya bersama Jin. Kemudian di hadapan Kisil, Jin meminta Haoyu untuk berbicara dengannya karena ia sudah bertemu dengan Chen. Tak hanya itu, Jin juga meraih tangan Haoyu sembari mengatakan jika ia merindukan Haoyu. Kisil yang menyaksikan itu semua terlihat kebingungan dan langsung memperkenalkan jika dirinya adalah istri Haoyu. 也很想你。不好意思，金小姐，浩宇的妻子。 Jin yang baru mengetahui hal itu terlihat sangat terkejut. Agar tidak semakin runyam, Haoyu pun langsung mencoba menghindar dan membawa Kisil pergi. Kemudian di mobil saat Haoyu berusaha menjelaskannya, Kisil malah menghindar dengan mengatakan jika Li mengajaknya untuk bertemu. Di saat yang bersamaan Haoyu juga menghubungi Jun sahabatnya untuk memberitahu jika saat itu ada keadaan darurat. Setelah itu Kisil dan Li pun bertemu di sebuah bar. Di sana mereka saling bercerita perihal apa yang sedang terjadi. Kisil memberitahu Li jika ibu kandung Chen sudah kembali sebab ia mengira jika Jin adalah ibu kandung Chen. Li yang mendengar hal tersebut sedikit terkejut. Di saat yang bersamaan Tong menghubungi Kisil dan ia ingin menemuinya untuk membicarakan mengenai Jin dan Haoyu. Tak berselang lama Tong juga sudah bergabung bersama mereka. Tanpa disadari Tong sudah sedikit mengubah sikapnya, ia bahkan memberitahu Kisil perihal masa lalu Haoyu dan Jin. Ternyata mereka adalah cinta pertama antara satu sama lain. Mereka kenal sejak SMA dan berkencan saat di perguruan tinggi, tapi keluarga Haoyu menentang hubungan mereka karena Jin bukan berasal dari keluarga yang hebat. Tong juga memberitahu jika Jin sangatlah licik, ambisius tapi terlihat seperti kelinci kecil yang lugu. Lebih lanjut Tong menjelaskan bahwa pada akhirnya Haoyu melamar Jin yang membuat kakek Haoyu menyetujui pernikahan mereka berdua. Tapi setelah itu Jin pergi ke luar negeri untuk pelatihan dan mencampakkan Haoyu begitu saja. Dan ternyata Jin bukanlah ibu kandung dari Chen.
Situasi saat itu membuat mereka menjadi hilang kendali sampai mereka menjadi sangar mabuk. Alhasil Hao Jun dan Haiking menjemput para wanita itu dan membujuknya untuk kembali ke rumah. Hao Yu pun sedikit memarahi Tong karena mengajak Kisil dan Li minum-minum sampai mabuk. Keesokan harinya Hao Yu mengelus dan mencium kening istrinya yang masih tertidur pulas. Tak berselang lama Kisil terbangun sebab notis dari sebuah grup. Ketiga wanita itu terus bertanya-tanya siapa yang membawa mereka pulang ke rumah masing-masing. Di perusahaan Hao Yu kembali diminta untuk bertemu dengan Jin, namun ternyata pertemuan mereka kali ini berbeda sebab Jin yang terus memaksa ingin bicara tentang hubungan mereka. Saat itu Jin menjelaskan pada Hao Yu mengapa dulu ia tega meninggalkan Hao Yu demi karirnya. Semua itu dilakukannya bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Hao Yu, namun Hao Yu mengatakan bahwa sekarang ia sudah menikah. Dan Hao Yu tidak terlalu menanggapi pertanyaan Jin. Setelah itu Jin menemui kakek Hao Yu, ternyata Jin masih kepo perihal pernikahan Hao Yu, namun kakek Hao Yu tidak begitu mau menanggapinya. Dan di sisi lain Kisil sangat terpukau saat pertama kali melihat ruangan kerja baru miliknya sebagai desainer perhiasan Fanny. Tak lama kemudian Jin menelpon Kisil dan mengajaknya bertemu. Saat itu Kisil bertemu dengan Jin, ternyata tujuan Jin bertemu dengan Kisil adalah untuk meminta Kisil menjadi desainer perhiasan pribadinya. Kisil pun dibuat bingung dengan situasi yang terjadi. Ia sempat menolak permintaan tersebut. Jin pun mengatakan bahwa ia iri pada Kisil dan Kisil sangat beruntung bisa menikahi Hao Yu. Dengan menjadi desainer pribadinya setidaknya Jin dapat meminjam sebagian dari keberuntungannya. Mendengar hal itu akhirnya Kisil memilih untuk membicarakan hal tersebut terlebih dahulu bersama Presiden Tong karena ia hanya sebagai karyawan di toko perhiasan Fanny. Di perusahaan Hao Yu dibuat bingung dengan situasi yang terjadi padanya juga karena di satu sisi ia sudah bersama Kisil bahkan ia sudah mencintainya. Sementara Jin wanita lain yang beberapa tahun yang lalu selalu menemaninya di saat sulit telah kembali. Di sisi lain Kisil bertemu dengan Tong. Ia memberitahu permintaan Jin yang diajukan padanya. Saat itu Tong sudah paham akan tabiat Jin sebab ia telah lebih dulu mengenal Jin. Kisil pun juga sudah paham jika Jin pasti memiliki maksud lain dari permintaannya tersebut. Alhasil mereka berdua sepakat untuk melanjutkan permainan itu agar mereka tidak terlihat seperti pengecut. Setelah itu Hao Yu pun membawa Kisil ke suatu tempat. Di sana akhirnya Hao Yu berkata jujur pada Kisil jika Jin bukanlah ibu kandung Chen dan Chen bukanlah anak kandung Hao Yu melainkan anak dari kakak laki-lakinya yang mengalami kecelakaan bersama istrinya. Begitu juga dengan Kisil, ia jujur pada Hao Yu jika sebenarnya Suan juga bukan anak kandungnya melainkan anak kakak perempuannya yang juga mengalami kecelakaan. Mengetahui hal tersebut membuat Hao Yu langsung mengingat kembali bukti DNA Suan yang berasal dari keluarga Song Hao Yu. Lalu Hao Yu juga meyakinkan Kisil jika semuanya akan baik-baik saja dan mereka akan menjadi keluarga yang bahagia. Alhasil mereka pun berciuman di suasana malam yang hening. Sesampainya di rumah Kisil sudah berada di pelukan Hao Yu, lalu Kisil memberitahu Hao Yu jika Jin meminta Kisil untuk menjadi desainer perhiasan pribadinya. Hao Yu sempat terkejut mendengar hal itu, namun saat Kisil menjelaskan alasan ia menerima permintaan Jin membuat Hao Yu langsung memahaminya. Setelah itu Hao Yu yang sadar akan tekad dan keberanian Kisil merasa sangat bangga padanya. Kemudian Hao Yu pun tak tahan lagi dan memberikan Kisil sebuah hadiah indah malam itu dengan bercinta bersamanya. Keesokan harinya Kisil dan Tong bertemu dengan Jin. Mereka membicarakan kontrak kerja yang akan disepakati. Jin terlihat sangat tenang, pandai berkomunikasi dan selalu tersenyum walaupun Tong mulai usil menyindirnya. Tak hanya sekedar membicarakan kontrak, Tong juga membuat Jin terbakar api cemburu karena ia kembali menegaskan bahwa Kisil adalah istri Hao Yu. Setelah selesai Kisil dan Tong kembali ke kantor.
Di sana Kisil memberi pelukan untuk Tong karena ia sangat berterima kasih pada Tong atas semua bantuan dan dukungannya walaupun Tong agak risih karena ia adalah bosnya Kisil tapi tampaknya Kisil tak peduli, ia terus merayu dan memeluk bosnya itu. Dan di sisi lain berita di sosial media sedang heboh karena Jin dan Hao-yu yang akan ada di suatu acara yang sama yaitu reality show. Dan pada scene yang berbeda Hao-yu baru saja mengetahui berita itu. Ia sempat menolaknya, lalu Kisil menghampiri Hao-yu dan menyemangatinya untuk ikut di acara tersebut karena acara tersebut cukup bagus untuk perkembangan perusahaan milik Hao-yu. Lagi pula Kisil percaya pada suaminya tersebut dan ia tidak akan cemburu dan akan selalu mendukung apapun pilihan Hao-yu. Keesokan harinya Hao-yu memulai syuting bersama Jin. Mereka seolah-olah berada di masa SMA sama seperti kejadian nyata yang pernah mereka rasakan, namun Hao-yu terus saja bersikap dingin pada Jin. Tak berselang lama Tong juga berada di sana. Ia terus saja komen melihat adegan Hao-yu dan Jin yang saling berdekatan. Reaksi itu ia berikan karena ia tidak terima jika suami dari sahabatnya kembali dekat dengan seseorang yang pernah ada di masa lalunya. Setelah itu Kisil sudah ada di sana. Tong langsung memintanya untuk memainkan peran yang sudah diatur untuknya. Hao-yu juga langsung menyambut kedatangan istrinya itu dan langsung duduk berdekatan di hadapan Jin. Kisil dan Hao-yu berakting dengan sangat natural. Mereka memperlihatkan betapa mereka sangat bahagia. Jin pun terlihat cemburu dengan kebersamaan mereka berdua. Setelah acara syuting selesai Kisil meminta bantuan Tong untuk menjemput anaknya di sekolah karena ia akan menemani Hao-yu sampai larut malam. Tak lama Tong pun sudah bersama Chen dan Suan di sekolah. Kedua anak kecil itu terlihat sangat tidak nyaman berada bersama Tong, bahkan Suan hampir menangis. Tak berselang lama Hakin menjemput mereka karena disuruh Hao-yu untuk mengantarkan mereka ke rumah Tong. Sesampainya di rumah itu Chen membuat ulah. Ia tidak mau masuk ke dalam rumah karena ia berpikir jika nanti mereka tidak akan bisa keluar dari sana. Sampai akhirnya ia menuruti permintaan Tong sebab ia harus menyelamatkan adik perempuannya. Tingkah kedua anak tersebut memanglah sangat mengemaskan. Di sisi lain Kisil sedang berada di tempat bermain biliar. Ia akan menemani suaminya yang akan syuting bersama Jin, namun tak disangka Jin terus saja memanas-manasi Kisil dengan menceritakan kenangan masa lalunya bersama Hao-yu, tetapi Kisil tetap tenang menanggapi hal tersebut. Setelah itu syuting pun dimulai. Kisil terus menyemangati Hao-yu, namun saat syuting dimulai mereka malah mengingat kembali masa lalu mereka dan di saat Jin ingin memainkan biliar itu tetapi tiba-tiba Jin tidak bisa memainkannya karena tangan kanannya yang terus gemetar. Alhasil Hao-yu meminta untuk mengakhiri syuting saat itu juga. Pada scene yang berbeda Chen dan Suan masih terus berdiam diri karena ketakutan. Sementara Tong terus berusaha agar ia bisa berbaur dengan kedua anak kecil itu, alhasil ia sempat mengambil hati Suan, namun hal itu tidak berlangsung lama karena ia kembali membuat Suan menangis. Setelah itu Tong tidak patah semangat, ia memasak untuk Suan, Chen dan juga Haki dan kali ini usahanya berhasil sebab masakannya yang sangat enak. Tak berhenti di sana ketenangan Tong kembali diusik dengan tingkah Suan dan Chen. Lalu di malam hari akhirnya Kisil dan Hao-yu menjemput kedua anak mereka untuk pulang dan Tong akhirnya terbebas dari siksaan mereka.朝着你的迷宫，你还在我相逢。这分钟。